Selamat datang di part 4 pembelajaran kita tentang matriks. Setelah memahami dasar-dasar matriks dan operasi-operasinya, kini saatnya kita melangkah lebih jauh. Pada bagian ini kita akan melihat bagaimana matriks tidak hanya sekedar angka-angka dalam kotak, tapi juga alat yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita kupas tuntas bersama contoh-contoh soal penerapan matriks dalam berbagai situasi nyata. Pada pertemuan kali ini, yaitu kita mempunyai tujuan pembelajaran, membuat model matematika dan menyelesaikan masalah kontekstual matriks. Jadi nanti pada pembahasan kita kali ini yaitu membahas soal-soal dalam kehidupan sehari-hari yang kita dapat selesaikan dengan matriks. Langsung saja kita pada soal yang pertama, yaitu seorang ibu penjual gorengan membeli 3 liter minyak goreng dan 2 kg gula seharga 52.000. Pada hari lain, ia membeli 2 liter minyak goreng dan 4 kilo gula seharga 56.000. Berapa harga 1 liter minyak goreng dan 1 kilo gula? Jadi pertanyaannya kita harus mencari 1 liter minyak goreng dan 1 kilo gula itu harganya berapa. Yang pertama, dari soal yang cerita ini kita harus memisalkan dulu untuk menjadikan model matematika ya. Permisalannya yaitu X itu sebagai harga 1 liter minyak goreng ya, dan Y harga 1 kg gula. Maaf di sini tipu goreng ya. Ini goreng, Y harga 1 kilo gula. Jadi kita tentukan dulu X, Y bebas. Apapun A, B, C, D atau apapun Z itu boleh. Nah, jadi kita udah permisalkan minyak goreng itu X dan gula itu Y. Kita modelkan matematikanya karena tadi seorang ibu penjual gorengan itu membeli hari pertama itu adalah 2 kilo 3 liter minyak dan 2 kilo gula, berarti 3X ya, dan 2Y sama dengan 52.000. Dan di hari lain ibu penjual itu membeli 2X dan 4Y, 2 liter minyak dan 4 kilo gula seharga 56.000. Setelah kita memodelkan matematikanya, karena kita sekarang lagi belajar tentang matriks, jadi kita ubah lagi model matematikanya ke dalam bentuk matriks. Oke, nah bentuk matriksnya adalah seperti ini, 2, 3, 2, 4. Ini tahu ya teman-teman dari mana? Ini diambil dari koefisien tadi ya, 3X ditambah 2Y, di sini 2X ditambah 4Y. Jadi kita ambil saja koefisiennya dan di sini kita variabelnya ya. Sama dengan 52 dan 56.000. Pertama, kita akan cari determinannya karena kan tadi kita disuruh mencari harga 1 liter minyak dan 1 kg gula. Jadi karena untuk mencari 1 kilo mencari harga X dan Y ya, X dan Y itu berapa sih gitu, satuan X satuan Y ini harganya berapa, jadi kita menggunakan inverse matrix. Oke, pertama kita cari determinannya dulu. Determinan sama dengan 3 dikali 4, ini hasil dari perkalian ya, 3 dikali 4. Nah, terus selanjutnya 2 dikali 2. 3 dikali 4 itu hasilnya 12. 2 dikali 2 hasilnya 4, berarti sama dengan 8. 12 kurangi 4 sama dengan 8. Setelah determinannya kita sudah dapatkan, selanjutnya kita akan mencari adjoint. Karena kalau kalian ingat, rumus inverse itu 1 per determinan dikali dengan adjointnya. Kedua, kita cari adjoint. Oke. Dari adjoint dari matriks ini 3 dan 4, berarti ini kita tukar ya, jadi posisinya 4 dan 3 dan 2 nya kita kasih tanda negatif. Ini adjoint dari matriksnya. Setelah itu kita udah dapat determinan dan kita juga sudah mencari adjointnya. Selanjutnya kita mencari inverse-nya. Nah, inverse-nya yaitu rumusnya. Oke, karena ini adalah kita mencari XY ya, jadi di sini XY ya. Tidak usah pakai A pangkat negatif 1, kita langsung aja X dikali XY ya sama dengan 1 per determinan dikali dengan adjoint. Ini kan rumus inverse ya, ini rumus inverse nih. Jadi rumus inverse dikali dengan 52
dan 56 biar kita tahu harganya berapa. Oke, ini inverse dikali ini. Selanjutnya X ya 1 per det dikali A join 52 dan 56. Kita masukkan determinannya tadi kita sudah dapat yaitu 8. Kita masukkan di sini 8. Setelah kita masukkan determinannya, kita juga masukkan A joinnya. Setelah itu kita kalikan dengan 52 dan 56.000. Oke, selanjutnya kita kali dulu dua matriks ini ya. Dua matriks ini kan matriksnya 2 kali 2 ya. 2 kali 2 matriksnya 2 kali 2 ya yang ini. Dan yang sebelahnya ini adalah barisnya 2, kolomnya 1. Barisnya 2, kolomnya 1. Jadi ini adalah ordonya 2 kali 2, ini ordo 2 kali 1. Karena ini baris matriks pertama, kolom matriks pertama itu 2 dan baris matriks kedua itu adalah 2. Jadi ini bisa kita kalikan, kita bisa langsung bisa lanjutkan perkaliannya ya, karena nanti hasilnya adalah 2 kali 1 ordonya. Jadi ini ya, karena sama-sama 2. Oke, selanjutnya berarti kita 4. Ingat ya teman-teman, perkaliannya itu baris dikali dengan kolom ya. 4 kali 52.000 negatif 2 dikali 56.000. Nah, jadi kita selesaikan dulu baris dikali kolom ya. Baris dikali kolom. Setelah itu kita lanjut ke baris yang kedua, yang ini. Negatif 2 dan 3. Kita kalikan juga dengan 52 dan 56. Negatif 2 dikali 52 ditambah 3 dikali 56. Ini negatif, ini karena di sini adalah negatif. Setelah itu kita hitung. 52 dikali 4 itu adalah 208 ya. Negatif 2 dikali 56 adalah 112.000. Ini negatif ya jadinya, karena ini positif dan negatif jadinya negatif. Negatif 2 dikali 52 adalah negatif 104. Dan di sini 3 dikali 56 adalah 168. Setelah itu kita sederhanakan, kita jumlahkan jadinya 208 dikurangin 112 adalah 96 ya, 96.000. Negatif 104.000 ditambah 168.000 adalah 64.000. Setelah kita sudah menentukan, ini udah paling sederhana ya bentuk matriksnya, udah tidak bisa diapa-apakan lagi, operasiannya udah selesai. Nah, sekarang kita kalikan dengan yang di depannya ini, 1 per 8. Berarti nanti 1 dikali 96 dibagi 8. Jadi hasilnya adalah 12. Jadi 1 dikali 96 dibagi 8 itu adalah hasilnya 12.000. Dan 1 dikali 64 dibagi 8 adalah hasilnya 8.000. Berarti ini adalah harga ini adalah X ya, ini adalah Y. 12 itu adalah X, 8 adalah Y, 8.000 adalah Y. Jadi 1 liter minyak goreng adalah 12.000 dan 1 kilo gula adalah 8.000 gitu teman-teman ya. Jadi ini mewakili X dan Y. Jadi kita udah tahu nih harga satuan dari minyak goreng dan gulanya yaitu senilai 12.000 dan 8.000 gitu. Hebat, kamu baru saja melihat bagaimana angka dan baris bisa menentukan harga suatu penjualan. Lihat, matematika bukan hanya soal hitungan, tapi juga alat pemecah kehidupan. Oke, selanjutnya kita ke soal yang nomor 2. Di sini ada soal di sebuah toko buah, pembeli pertama membeli 3 kilo apel, 2 kilo jeruk, dan 1 kilo mangga seharga 122.000. Pembeli kedua membeli 2 kilo apel, 3 kilo jeruk, dan 2 kilo mangga seharga 130.000. Pembeli ketiga membeli 1 kilo apel, 3 kilo jeruk, dan 3 kilo mangga seharga 120.000. Pertanyaannya, tentukan harga per kilo dari masing-masing buah. Jadi sama seperti tadi kita menentukan harga masing-masing buah ya. Selanjutnya, ayo kita selesaikan bersama-sama. Seperti biasa, seperti soal yang pertama, kita permisalkan dulu untuk X, Y. X itu 1 kilo apel harganya, Y harga 1 kilo jeruk, dan Z harga 1 kilo mangga. Lalu setelah kita permisalkan X, Y, Z ya, boleh apa aja, ABC juga boleh. Model matematikanya yaitu ini adalah untuk pembeli pertama,
ini pembeli kedua, dan ini pembeli ketiga sesuai yang ada di soal. Lanjut. Selanjutnya kita setelah tadi memodelkan, kita beralih ke bentuk matriks. Dalam bentuk matriksnya seperti ini. Tadi kalau nomor 1 itu 2 kali 2, yang nomor 2 adalah ordonya 3 kali 3. Oke, udah seperti ini. Untuk mencari inverse berarti kita membutuhkan determinan dan juga adjoint ya, karena 1 per determinan dikali adjoint rumusnya. Berarti kita pertama cari determinan dulu nih. Oke, untuk 3 kali 3, apakah kalian masih ingat? Ada 2 cara untuk mencari determinan. Ya, betul. Yang pertama itu menggunakan metode Sarus ya, dan juga satunya ekspansi. Kita di sini menggunakan Sarus aja. Nah, jadi berarti nanti di sini 3 dikali 3 dikali 3, 2 dikali 2 dikali 1, 1 dikali 2 dikali 3. Lanjut, nanti kita juga 1 dikali 3 dikali 1, 3 dikali 2 dikali 3, 2 dikali 2 dikali 3. Nah, hasilnya berapa? Ini adalah hasilnya. Jadi ini 27 ditambah 4 tambah 6 dikurangin 3 ditambah 18 ditambah 12. Ini kita jumlahkan lalu kita kurangkan dengan yang di belakang. Ini hasilnya 37 dan ini hasilnya adalah 33. 37 dikurangi 33 adalah 4. Jadi determinannya adalah 4. Setelah kita mencari determinan, selanjutnya adalah mencari adjoint. Adjointnya adalah sebagai berikut. Oke, adjointnya adalah kofaktornya ya, kofaktornya dari matriks ini ya. Kita ingat, ininya harus diingat plus minus plus, negatif positif negatif, positif negatif positif ya. Jadi harus kalian ingat-ingat ininya ya, bunga plus ini ya, bunga minus atau bunga plus ya gitu. Nah, ininya sesuai dengan ini, karena ini ada yang ditutup 3, berarti ini adalah kofaktornya minornya 3, 2, 3, 3. Ini adalah minornya. Terus ini kofaktornya ditulis di sini ya. Ini minornya, ini nih. Ininya harus diingat. Oke. Setelah kita tahu ini dapat dari mana, lalu kita jumlahkan. Berarti ini cari determinannya di setiap minornya. Oke, minor yang ini 3 dikali 3, 6. 3 dikali 3, 9, maaf. 2 dikali 3 adalah 6. Jadi kita cari setiap ininya ya, dikali. Ini silang gitu. Ini juga semuanya sampai dengan selesai ya. Ini hasilnya kita taruh di sini biar kita mempermudah, jadi pakai dalam kurung. Oke, jika udah semua, lanjut kita operasikan lagi. Kita jumlahkan 9 dikurangin 6, 3. 6 dikurangin 2 adalah 4. Karena di sininya negatif, berarti negatif 4. Ini 6 dikurangin 3 adalah 3. 6 dikurangin 3 adalah 3. Ini negatif, jadinya tetap negatif. Jadi kayak gitu ya, tetap ini nih bunga negatif kan tuh. Nah, jadi hasilnya sama ya. Kalau situ minus, minus. Oke. Ini tetap ya seperti bunga negatif yang di atasnya. Kalaupun nanti itu hasilnya tidak sama dengan ini, tidak apa-apa. Karena mungkin nanti ini adalah bisa jadi 6 ininya pengurangan dari determinannya adalah negatif gitu. Oke, setelah didapat, ini kita transpose ya. Untuk mencari adjointnya itu kita transpose menjadi seperti ini. Oke, kita transpose ya. Ini jadi baris menjadi kolom tuh. Jadi baris menjadi kolom. Kita ubah ya transposnya. Oke, setelah diubah transposnya berarti ini adalah adjoint dari matriks tersebut. Kita udah didapat. Nah, coba kalian perhatikan. Jadi transpose itu diagonal utamanya kan tetap tuh ya. Diagonal utamanya dia tidak berubah. Tetap 385. Nah,
385 seperti itu ya teman-teman. Oke, setelah kita cari adjoinnya, oke, selanjutnya kita akan mencari inverse-nya. Oke, rumus inverse-nya kan 1 per determinan dikali adjoin dikali konstantanya ya, yang tadi. Oke, langsung aja kita masukkan determinannya, kan kita sudah cari tadi adalah 4. Determinannya 4, ini adalah hasil adjoin yang tadi sudah kita cari. Setelah itu kita kalikan adjoinnya dengan konstantanya ya. Matriks, 2 buah matriks dikalikan. Jadi ini baris kali kolom seperti biasa. 3 kali 1 dikali 122 kali 130 kali 120. Nah, ini kita kalikan 3 dikali 122, negatif 3 dikali 130, 1 dikali 120, kita jadikan baris lagi. Setelah baris pertama sudah, kita ke baris kedua ya, negatif 4 kali 122 dan seterusnya sampai dengan 5 dikali 120. Setelah itu, setelah sudah didapat, oke, kita sederhanakan. Kita operasikan 3 dikali 122 adalah 366. Negatif 3 dikali 130 adalah negatif 390. Kita jumlahkan semuanya, kita kalikan sampai selesai ya, sampai dengan 5 kali 120 adalah 600. Jika sudah, nah ini kan masih belum sederhana ya teman-teman, ini kita kurangkan dan kita tambahkan ya, ini operasikan. Kita jumlahkan, hasilnya adalah seperti ini. Untuk X, Y, Z sama dengan 1/4. Ini adalah hasil baris pertama adalah 96, baris kedua adalah 72, dan baris ketiga adalah 56. Setelah itu, ini sudah paling sederhana ya, udah berbentuk matriks dengan ordo 3 kali 1. Ini nanti kita kalikan dengan 1/4 yang ada di depan ini. Hasilnya adalah 1 dikali 96 dibagi 4 adalah 24. 1 dikali 72 dibagi 4 adalah 18. 1 dikali 56 dibagi 4 adalah 14. Jadi ini adalah X-nya 24, Y-nya 18, dan Z-nya 14, di mana X, Y, Z ini adalah mewakili satuan harga per kilo dari masing-masing buah. X itu apel, Y itu jeruk, dan Z itu adalah mangga. Jadi harga 1 kilo apel adalah 24.000. Maaf ini ya kurang 0 ya. Di sini kurang 0. 1 kilo jeruk adalah 18.000 dan 1 kilo mangga adalah 14.000. Seperti itu teman-teman. Nanti kita bahas soal yang ketiga. Luar biasa, kamu sudah membuktikan bahwa matriks punya peran penting dalam menyusun dan menganalisis data. Ingat, kamu sedang belajar menjadi pemecah masalah sejati, kemampuan yang sangat dibutuhkan di masa depan. Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 3. Di sini ada sebuah soal. Sebuah pabrik makanan beku memproduksi 3 jenis produk, nugget ayam, sosis ayam, dan bakso ayam. Untuk membuat produk-produk ini dibutuhkan bahan baku sebagai berikut. Nugget ayam, 200 gram ayam, 5 gram tepung, dan 10 gram bumbu. Untuk sosis ayam, 150 gram ayam ya, daging ayam, 70 gram tepung, dan 15 gram bumbu. Dan untuk bakso, itu 180 gram daging ayam, 40 gram tepung, dan 12 gram bumbu. Pertanyaannya, jika hari ini pabrik ingin memproduksi 500 nugget, 400 sosis ayam, dan ini ayam ya maaf, dan 600 bakso ayam, berapa total bahan baku yang dibutuhkan? Penyelesaiannya, matriks kebutuhan bahan per unit ya, berarti matriks kebutuhan bahan per unit, berarti yang dijadikan kolom adalah kolom nugget, kolom ini adalah kolom sosis ayam, dan ini adalah kolom bakso ayam, karena matriks kebutuhan per unit ya, jadi dia dijadikan kolom. Unitnya kan ada 3 ya, sosis ayam, nugget ayam, sosis ayam, dan bakso ayam. Jadi ini adalah per unitnya. Jadi ini adalah bahan-bahan dari nugget, maaf, ini bahan-bahan dari sosis, dan ini adalah kolom bahan-bahan dari bakso. Oke, selanjutnya
Matriks jumlah produksinya. Kan tadi tuh pengennya hari ini katanya memproduksi 500, 400, dan 600 untuk nugget, sosis, dan bakso. Oke, selanjutnya. Total setiap bahan baku. Jadi kalau kita pengen tahu bahan bakunya berarti dikalikan ya. Setiap bahannya dikalikan dengan jumlah produksinya. Oke, matriks A dikali matriks B ya, karena tadi kita dikasih nama matriks A dan B. Oke, sekarang berarti kita kali dengan matriksnya. Ini matriksnya adalah 3 dikali 3, dan ini adalah matriks ordonya 3 kali 1. Jadi kita bisa kalikan ya, ini 3, ini 3 karena sama, jadi nanti matriks barunya adalah 3 kali 1 ordonya. Oke, selanjutnya. Nah, setelah itu kita kalikan masing-masingnya. Setiap baris dengan kolom. Oke, ini adalah barisnya. Ini adalah kolomnya. Kita baris satu dulu dengan kolom. Jadi 200 kali 500, 150 kali 400, 180 kali 600. Oke, setelah baris satu selesai, kita ke baris kedua dikali dengan kolom ini juga. Terus baris ketiga dikali dengan kolom ini juga. Nah, ini jadinya matriksnya adalah ordonya 3 kali 1. Setelah itu kita sederhanakan, kita kalikan dulu yang ada di dalam kurung. Nah, ini adalah hasilnya. Ini adalah 100.000 gram, 60.000 gram, sama 108 gram, 250 gram, 2.500, 250 gram, 280 gram, 24.000 gram, 5.000 gram, 6.000 gram, 7.200 gram. Oke, setelah itu, nah kita tambahkan di sini. Iya, ini 25.000 ditambah 28 tambah 24, 77. Yang di atas 100 ditambah 60 ditambah 180.000 adalah 268.000. Yang di bawah adalah 18.200. Nah, ini adalah jumlah per gramnya ya. Jadi ini adalah daging daging ayam, maaf. Ini adalah tepung, dan ini adalah bumbu. Jadi total masing-masing bahan baku adalah daging 268 gram, tepung 77.000 gram, dan bumbu 18.200 gram. Jadi untuk membuat 500 nugget, 400 sosis, dan 600 bakso itu harus mempunyai atau menyiapkan dagingnya segini, tepungnya segini, dan bumbunya segini. Oke, itu adalah soal yang nomor 3. Wow, seru banget ya. Kini kalian tahu bahwa matriks bukan hanya soal angka di atas kertas, tapi juga bagian dari dunia nyata yang kita jalani. Terima kasih telah mengikuti keempat video ini. Terus semangat belajar dan jadikan matematika sebagai sahabat dalam kehidupan.